Sau. Bersama kita dalami pesan Al-Quran setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Sanafrughu lakum ayyuhats tsaqalan. Allah SWT mengatakan, kami akan mengurusimu, wahai dua makhlukku yang memiliki beban. Ya, dua makhluk itu maksudnya manusia dan jin. Beban itu bisa berarti beban kebutuhan, bisa berarti mungkin beban dosa, ya, bisa berarti hal-hal lain yang terkait dengan kebutuhan manusia dan jin itu. Dan Allah menjanjikan setelah mengatakan di dalam surat sebelumnya bahwa kami akan, atau semua kalian ini membutuhkanku, tergantung kepadaku. Allah mengatakan, aku akan terus berkreasi, mengatur alam semesta supaya kebutuhanmu terpenuhi. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa aku akan terus memperhatikanmu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu. Itu kata Allah SWT. Ini sekaligus makin menegaskan lagi esensi dari surat Ar-Rahman itu yang sesuai dengan namanya adalah yang maha pengasih, yang kasihnya universal kepada seluruh penghuni alam semesta, kepada seluruh alam semesta itu sendiri. Ya, maka sesungguhnya menjadi sangat aneh kalau manusia dan jin yang sudah mengetahui, menyadari adanya karunia-karunia Allah yang luar biasa ini, kemudian tidak bersyukur kepada Allah SWT, tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak melakukan upaya-upaya, termasuk sebagaimana akan dikatakan di dalam ayat yang akan datang, melakukan upaya-upaya untuk berjalan, melakukan hal-hal sesuai dengan hukum atau sunnatullah itu, ya. Jadi Allah sudah menyiapkan semua materi yang kita butuhkan untuk membuat apapun, ya, termasuk untuk makanan kita dan lain sebagainya, perhiasan kita, kendaraan kita di lautan seperti bahtera-bahtera itu. Allah juga sudah membuat sunnatullah yang predictable, yang bisa dimanfaatkan untuk memastikan bahwa teknologi yang membantu kita di dalam kehidupan kita itu bisa kita buat. Menjadi aneh jika kita pertama tidak mensyukurinya, ya. Kita menyangkal, kita tidak peduli kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita juga tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meminta, berdoa misalnya, itu adalah bagian dari ibadah. Dikatakan bahwa ad-du'a mukhul ibadah, otak atau sumsumnya ibadah, ya. Dan di sisi lain juga kita tidak menggunakan seluruh karunia Allah itu, termasuk akal kita, ya, untuk memahami sunnatullah, segala sesuatu yang Allah karuniakan, kita tidak menggunakannya untuk mencapai kemajuan-kemajuan di dalam hidup ini. Kemajuan itu artinya adalah perbaikan kualitas kehidupan, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, maupun untuk alam semesta secara keseluruhan. Ayat ini sesungguhnya sekaligus menegaskan tentang peran manusia yang menurut istilah Muhammad Iqbal menjadi partnernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam salah satu puisinya Iqbal mengatakan, kau membuat tanah liat, aku membuat keramik, ya, barang-barang keramik atau gerabah itu, ya. Nah, jadi orang muslim mukmin yang bersyukur kepada karunia Allah seharusnya adalah orang-orang yang mempelajari sains, mempelajari teknologi, dan memiliki etos kerja yang kuat, sehingga rasa syukurnya itu bisa dia ungkapkan dalam bentuk menghasilkan karya-karya kreatif untuk perbaikan kualitas kehidupan bagi semua penghuni alam semesta. Hal ini nanti akan menjadi jelas ketika kita membahas ayat yang setelah ini, yang mendorong manusia untuk mencapai tingkat kemajuan setinggi-tingginya yang bisa dicapai manusia, asal manusia mau
mempersiapkan segala kekuatan, daya upaya, ilmu pengetahuan untuk mencapai kemajuan yang setinggi-tingginya, yakni bukan hanya dari segi material dan bukan hanya untuk sekelompok manusia tertentu, tapi kemajuan yang pada puncaknya adalah kesempurnaan spiritual yang bermanfaat bagi seluruh penghuni alam semesta dan bagi alam semesta itu sendiri.